Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia Lanjut, Ibu Fitri Yeni SPD MPD, dan yang saya sayangi seluruh teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem indera pendengaran dengan anggota kelompok yaitu Fitri Nurani sebagai moderator, Yuni Ismaiti sebagai anggota, dan Leni Safitri sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi sebagai indera pendengar dan fungsi keseimbangan tubuh. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengendalikan suara dalam manusia dan binatang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 2000 Hz. Bila dipaksakan pendengaran frekuensi yang terlalu tinggi terus-menerus, sistem pendengaran akan dapat rusak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Alat indera pendengaran. Alat indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, yang pertama itu ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang kontak langsung dengan lingkungan luar. Nah, fungsi utama telinga luar ini adalah menangkap bunyi dari sekitar dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu pina atau daun telinga, merupakan bagian pertama dari telinga yang bereaksi langsung dengan suara. Fungsi dari bagian ini adalah bertindak seperti corong yang membantu mengerahkan suara jauh lebih ke telinga. Nah, yang kedua adalah saluran telinga yang kira-kira berukuran 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk es. Nah, fungsi saluran telinga yaitu mentransmisikan suara dari pina ke gendang telinga. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah jaringan yang memiliki rongga berisi udara yang letaknya tepat di tengah antara bagian telinga luar dan telinga dalam, yang fungsinya merespon cepat energi gelombang telinga luar yang berbentuk gelombang tekanan. Bagian-bagian telinga tengah terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga dapat menerima energi gelombang suara dan merubahnya menjadi energi mekanik dengan getaran yang cukup cepat. Yang kedua ada sangurdi atau step. Sangurdi memiliki struktur tulang yang kecil berbentuk seperti sangurdi kuda yang terletak di bagian telinga tengah, yang juga dapat bergetar dengan cepat lalu mengalirkan kompresi energi gelombang telinga bagian dalam. Yang ketiga ada malleus atau tulang martil. Malleus terletak di sisi gendang telinga dan mempunyai tulang kecil yang berbentuk seperti martil. Nah, getaran dari gendang telinga membuat malleus ikut bergetar. Landasan atau incus. Landasan terletak di sisi malleus yang juga berbentuk tulang kecil yang berbentuk seperti sebuah landasan bandara pesawat dan dapat bergetar sekaligus merespon dengan baik kinerja malleus. Yang terakhir ada silinder Eustachius, berbentuk silinder sumsum yang luas dan panjang di bagian tengah telinga yang posisinya satu arah dengan faring. Eustachius berfungsi membuat tekanan antara bagian telinga luar dan telinga dalam berada pada kondisi yang selalu seimbang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah bagian paling dalam dari telinga dan menampung organ-organ vestibulocochlear. Ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama untuk mengubah sinyal mekanis dari telinga tengah menjadi sinyal listrik yang dapat mentransfer informasi ke jalur pendengaran di otak. Yang kedua ada untuk menjaga keseimbangan dengan mendeteksi posisi dan gerakan. Nah, telinga bagian dalam memiliki 2 komponen utama, yaitu tulang labirin atau yang terdiri dari serangkaian rongga tulang di dalam bagian prostosa dari tulang temporal. Ini terdiri dari koklea, ruang depan, dan 3 kanal setengah lingkaran. Nah, semua struktur ini dilapisi secara internal
dengan periosteum dan mengandung cairan yang disebut perilimfe. Membran labirin terletak di dalam labirin bertulang. Ini terdiri dari saluran koklea, saluran tengah lingkaran, utraisel, dan sakule. Labirin membran berisi cairan yang disebut endolimf. Tulang labirin memiliki 3 bagian penting yang saling berhubungan, yaitu yang pertama koklea atau rumah siput adalah wilayah penyaluran pendengaran yang mempunyai bentuk melingkar seperti spiral. Yang 2/3 putarannya mengelilingi pusat tulang yang bernama modiolus. Yang kedua ada vestibular atau rongga tulang telinga dalam, adalah sebagian pengatur keseimbangan berupa 3 saluran lingkaran yang lengkap dengan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus dan sacculus. Dan yang terakhir adalah kanalis semicircularis atau saluran gelung setengah lingkaran. Semicircularis mempunyai fungsi menara yang mengontrol keseimbangan organ tubuh yang dibekali dengan sel-sel rambut yang ada pada saraf pendengaran. Ada 3 bagian dari semisirkulasi, yaitu kanalis vertikal atas dan kanalis vertikal belakang dan kanalis horizontal. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi pendengaran telinga, yaitu fungsi telinga bagian luar, kemampuan dan menyalurkan getaran. Yang kedua, fungsi telinga bagian tengah, meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Fungsi telinga bagian dalam mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya, diantaranya keseimbangan statis, yaitu keseimbangan statis berarti kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Sedangkan yang kedua itu keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan dinamis itu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Baik, saya Fitri Nurani akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme pendengaran. Nah, mekanisme pendengaran atau proses pendengaran yang diawali dengan masuknya gelombang bunyi atau suara ke dalam telinga kita bagian luar. Nah, bagaimana proses mekanisme pendengaran pada manusia? Bisa dilihat atau disimak pada video berikut ini. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang sering kita sebut dengan membran timpani. Getaran membran timpani akan ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, telinga tengah ini akan dihubungkan ke faring itu oleh tabung stasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan telinga dalam melalui jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ kortil berisi varian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergetar ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Setelah itu getaran akan diinterpretasikan. Gelombang bunyi merupakan suatu gelombang getaran udara yang timbul akibat getaran suatu objek. Bunyi yang didengar oleh setiap orang muda antara 20 sampai 20 ribu siklus per detik. Akan tetapi batasan bunyi itu sangat tergantung pada intensitas. Kekerasan bunyi ditentukan oleh sistem pendengaran melalui 3 cara. Cara yang pertama, ketika bunyi menjadi keras, amplitudo getaran membran basiler dan sel-sel rambut akan meningkat.
sehingga akan mengeksitasi ujung saraf dengan lebih cepat. Yang kedua, ketika getaran amplitudo meningkat akan menyebabkan sel-sel rambut yang berada di pinggir bagian membran maksiler yang beresonansi akan menjadi terangsang, sehingga menyebabkan penjumlahan spasial impuls menjadi transmisi yang melewati atau melalui banyak sabut saraf. Yang ketiga, sel-sel rambut tidak akan terangsang secara bermakna sampai dengan getaran membran basiler mencapai intensitas yang tinggi, dan rangsangan sel ini tampaknya yang menggambarkan bahwa sistem saraf tersebut sangat keras. Selanjutnya yaitu jaras saraf. Jaras persarafan pendengaran utama menunjukkan bahwa serabut saraf dari ganglion spirals corti memasuki nukleus cochlearis dorsals dan ventralis yang terletak pada bagian atas medula. Serabut sinaps akan berjalan ke nukleus alveolus superior, kemudian akan berjalan ke atas melalui lemnicus lateralis. Dan lemnicus lateralis ada beberapa serabut yang berakhir di lemnicus laterals, dan sebagian besar lagi berjalan ke collicus inferior, di mana tempat semua atau hampir semua serabut pendengaran bersinaps. Jaras berjalan dari collicus inferior ke nucleus geniculum medial. Kemudian jaras berlanjut melalui radiatio auditorius ke korteks auditorik yang terutama terletak pada gyrus superior lobus temporals. Materi yang selanjutnya yaitu kelainan atau penyakit pada sistem indera pendengaran. Yang pertama yaitu otitis externa. Otitis externa atau swimmer ear merupakan peradangan yang terjadi pada telinga bagian luar. Nah, peradangan ini bisa terjadi ketika telinga kita itu kemasukan air, seperti ketika kita mandi, berenang. Nah, itu kan kalau telinga kemasukan air, maka telinga akan menjadi basah dan lembab. Nah, hal ini akan memungkinkan jamur dan bakteri itu cepat berkembang biak pada liang telinga. Nah, selain telinga kita yang sering kemasukan air, ada juga hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan penyakit otitis externa, yaitu luka, cedera, atau hal-hal yang lainnya. Nah, gejala yang ditimbulkan penyakit otitis externa itu diantaranya yang pertama, telinga kita terasa gatal. Yang kedua, sakit ketika telinga kita dipegang atau ditarik. Yang ketiga, telinga kita mengeluarkan cairan, dan yang lain-lain. Penyakit yang kedua yaitu otitis media. Otitis media adalah gangguan yang terjadi pada telinga bagian tengah. Nah, gangguan pada telinga ini biasanya disebabkan oleh infeksi, virus, dan bakteri. Namun, penyakit otitis media ini lebih sering menyerang atau terjadi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Nah, gejala apa aja sih yang terjadi ketika kita terkena otitis media? Yang pertama, telinga kita akan terasa sakit, kemudian bisa juga menimbulkan demam. Yang ketiga, telinga kita itu akan mengeluarkan cairan yang berwarna kekuningan, kehijauan, kecoklatan, serta berbau. Penyakit yang ketiga yaitu otitis interna. Otitis interna adalah gangguan yang terjadi pada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini merupakan telinga yang menjaga fungsi pendengaran dan keseimbangan tubuh. Apa sih yang menyebabkan penyakit otitis interna ini? Nah, penyakit otitis interna ini dapat terjadi jika setelah kita terkena penyakit otitis media tetapi tidak diobati, maka infeksi virus dan bakteri tadi yang telah kena ke telinga kita bagian tengah akan masuk ke dalam telinga kita yang bagian dalam. Nah, apa-apa saja gejala penyakit pada otitis interna ini? Yang pertama vertigo, yang kedua mual, yang ketiga muntah, yang keempat telinga itu berdenging, yang kelima kita juga bisa kehilangan fungsi pendengaran, dan yang lain-lainnya. Penyakit yang keempat yaitu gendang telinga pecah. Gendang telinga atau yang sering kita sebut dengan membran timpani ini merupakan selaput tipis yang memisahkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Nah, selaput tipis ini bisa saja pecah atau robek jika telinga kita itu mengalami gangguan. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan gendang telinga ini bisa pecah? Yang pertama,
infeksi. Nah, infeksi ini bisa terjadi seperti infeksi virus dan bakteri pada otitis media yang sudah parah dan tidak diobati. Kemudian yang kedua, telinga kita itu kemasukan benda asing. Kemudian yang ketiga, karena terlalu sering membersihkan telinga tetapi dengan terlalu kuat menggunakan seperti cotton bud atau tusuk gigi dan benda-benda asing lainnya, itu bisa menyebabkan juga gendang telinga kita menjadi pecah. Kemudian yang keempat yaitu terlalu kuat intensitas atau suara yang diterima oleh telinga kita seperti suara ledakan, dan bisa juga disebabkan oleh hal-hal lainnya. Penyakit yang kelima yaitu telinga berdenging. Penyakit telinga berdenging atau sering juga disebut dengan tinnitus merupakan penyakit yang ditandai dengan sensasi telinga itu berdenging dalam waktu yang singkat atau waktu yang lama. Nah, telinga berdenging ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, gangguan pada sel saraf telinga bagian dalam. Yang kedua, karena penuaan. Yang ketiga, karena kebiasaan mendengarkan volume suara yang terlalu keras. Kemudian yang keempat, karena penyumbatan kotoran telinga. Dan yang terakhir yaitu bisa juga disebabkan karena tulang telinga yang mengeras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada telinga. Yang selanjutnya itu yang nomor 6 yaitu kolesteatoma. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertukaran jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga terganggu. Kolesteatoma dapat menimbulkan berbagai gejala seperti nyeri telinga, bau busuk, keluar cairan dari telinga terasa penuh atau tersumbat. Yaitu yang ketujuh itu otoklerosis. Pada kondisi otoklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat pendengaran sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Selain beberapa kondisi di atas, masih ada beberapa macam gangguan pada telinga lainnya, misalnya neuroma akustik atau tumor pada saraf telinga, dan presbyakusis yaitu kondisi menurun fungsi pendengaran akibat penuaan. Yaitu selanjutnya yang ke-8, tuli konduksi. Tuli konduksi ini penyakit telinga yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penebalan atau pemecahan membran timpani. Penyumbatan saluran telinga diakibatkan oleh minyak serumen pengapuran pada tulang pendengaran, kerusakan saraf auditori hingga kekakuan hubungan stapes pada tingkat oval. Tuli kondusif akan membuat telinga tidak bisa mendengar karena gangguan yang terjadi pada penghantar getarannya rusak. Itu selanjutnya ya othematoma. Othematoma ini yaitu penyakit telinga yang menyerang daun telinga di mana daun telinga mengalami pengumpalan darah. Dalam istilah medis, hematoma juga sering disebut dengan hematoma atau auricola. Othematoma sendiri dapat terjadi karena adanya cedera pada daun telinga yang kemudian berdarah dan darah penumpukan pada celah antara tulang rawa dan kulit. Pengobatan othematoma sendiri harus dilakukan secara. Yang ke-10 yaitu barotrauma. Barotrauma merupakan kerusakan jaringan pada telinga akibat tekanan dalam tubuh dan tekanan udara atau keadaan sekitar. Nah, barotrauma ini bisa terjadi ketika kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau ketika kita sedang berenang. Nah, apa saja ciri-ciri kita terkena barotrauma? Yang pertama, perasaan tidak nyaman pada telinga, yaitu kita merasa bahwa telinga kita itu terasa penuh. Kemudian telinga terasa nyeri, kekurangan fungsi pendengaran, kemudian cedera, kemudian tinnitus, dan juga yang terakhir yaitu bisa juga menimbulkan mimisan. Baiklah, saya akan membacakan slide yang selanjutnya, penanganan gangguan pada telinga. Yang pertama adalah pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan akan disesuaikan dengan penyebab gangguan pada telinga. Dokter dapat meresepkan obat antibiotik dalam bentuk tetes telinga untuk membasmi bakteri penyebab infeksi. Yang kedua, operasi.
Jika antibiotik tidak efektif untuk mengatasi gangguan pada telinga, atau jika cairan menumpuk di telinga selama lebih dari 3 bulan, maka dokter dapat melakukan operasi pada gendang telinga atau mirigotomi. Yang ketiga ada penggunaan alat bantu dengar. Jika gangguan pada telinga yang dialami menyebabkan gangguan pendengaran cukup berat, dokter biasanya akan menyarankan menggunakan alat bantu dengar. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.